Ya, nggak apa-apa nanti. Jadi yang menarik dari John Grinder adalah dia membuat metode mengeksplorasinya sulit, tetapi membuatnya menjadi sederhana. Nah, jadi saya mulai latihan. Sebetulnya latihan nafas ini saya sudah cukup lama. Cuma tahun lalu pulang dari Portugal, saya latih lagi berulang-ulang. Kapanpun saya perlukan. Untuk menaikkan mental state saya, keadaan fisiologis diri saya akan tahan, tahan, nah, terus ini dia naik ke level tertentu yang saya rasa cukup. Negatif ke positif. Beliau mengatakan bahwa persoalan yang kita sebut persoalan, problem yang kita sebut problem hanyalah karena keadaan state kita yang dari gitu ya. Oh, dari siapa tuh? State kita negatif sehingga kita melihat ini negatif. State-nya diubah ke positif, melihat ini menjadi menarik. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Jadi pada saat awal corona, setelah saya berdiskusi dengan bawah sadar saya, dan itu disebutkan sterilize your mind, maka saya lebih mudah menyampaikan ide-ide berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melatih state saya untuk di high performance state. Untuk apa? Karena istri saya punya ide untuk mengolah resep masakan mamanya, dan singkat cerita menjadi bisnis home catering, maka kami banyak keluar rumah. Jadi kami tidak banyak stay home. Ke pasar, pasar tradisional, pasar basah, ada 6 jenis pasar lah yang saya kunjungi. Untuk itu, saya perlu membuat perisai. Jadi saya tanya ke bawah sadar saya, metode yang terbaik apa? Membangun alert state, kewaspadaan. Contoh praktisnya, saya singkat aja. Jadi, saya membangun value dari yang biasa menjadi berbeda. Kontennya sama. Saya membangun kapasitas diri dari yang biasa menjadi yang berbeda. Itu dia, sambil minum. Mantul. Itu dia. Jadi, contoh sederhananya. Kami mau ke pasar. Maka bila saya tidak mengaktifkan state waspada, berbahaya, ada resikonya. Ada resikonya. Maka dari rumah, menuju ke mobil. Apa yang saya lakukan? Seperti walking meditation. Jalan. Tetapi saya sudah membangun gambaran state waspada. Ambil di sini. Bang. Di dalam mobil. Jalan. Setiba di pasar, karena keadaan pasar orang nggak pakai masker, physical distancing dilanggar, ya kacau lah intinya. State waspada ini dinaikkan, high alert state, waspada tinggi. Dari sini saya pindah lagi. Teknik nafas tadi, saya bekerja dengan bawah sadar saya masuk ke keadaan ini. High alert state. Di titik ini, kira secara fisiologis, mata saya akan melihat peripheral vision meluas untuk mendapatkan data sebanyak mungkin dari keadaan pasar. Ujung lidah saya ada di belakang gigi bawah sehingga tidak ada dialog di sini. Stop. Dialog weng nggak ada, stop.
Tidak ada self-talk, ada waspada. Tubuh saya kan bergerak sendiri ke kiri, ke kanan. Di mana ada risiko, ada yang bersin, saya menjauh. Telinga ini, telinga saya seperti kelelawar itu. Nah, ini yang membuat saya menguji metode ini, menguji. Contoh, saya biasa beli aqua sama gas di tempat tertentu. Suatu saat kami ingin beli 5 galon. Mobil sudah ada yang kosong, 5 galon kosong. Tiba-tiba bawah sadar saya menyuruh saya, meminta saya untuk membatalkan ke sana. Hanya kami tidak jadi ke sana. Besoknya saya ke tempat itu, anak yang biasa, petugas yang biasa melayani kami, ternyata apa namanya itu, orang dalam pengawasan. ODP ya? Ya. Dia melakukan isolasi mandiri. Jadi saya tidak ketemu, dicari sama petugas. Nah, ini salah satu contoh bagaimana unconscious saya meliding sana, kiri, kanan dalam keadaan high alert state tadi. Nah, itu salah satu contoh. Nah, jadi pada saat saya berada di winning state saya, di winning state ini, nah state ini akan seperti meng-guide saya untuk apa, misalnya contoh yang paling gampang 2 bulan ini ada 12 kompetensi baru yang saya kuasai. Hal-hal kecil lah, midget dan sebagainya. Tetapi di titik ini, winning state ini, bila dalam keadaan negatif, situasi corona ini membuat saya tidak produktif. Saya mungkin sibuk. Sekali lagi, saya dan banyak orang sangat sibuk, tetapi tidak produktif. Sangat sibuk, tetapi tidak produktif. 2 bulan lebih saya sering bertanya, apa yang kamu lakukan? Banyak teman-teman saya cerita, dia A, B, C, D. Oke, apakah kamu menjadi pribadi yang baru? Dari 100 orang yang saya tanya, paling 5-6 orang yang menjawab, saya punya kemampuan ini sekarang, yang sebelumnya tidak saya miliki. Sekali lagi, kompetensi baru, kemampuan baru apa yang Anda miliki selama 2 bulan ini? Ya, sibuk tapi tidak produktif. Ya, kerjain apa aja segala macam tapi tidak produktif. Tidak menghasilkan Krishnamurti yang baru. Tadi pertanyaannya, tidak membuat tekwi yang baru, tekwi yang punya kemampuan baru. Bila Anda tidak memiliki kemampuan baru, tidak mendevelop kemampuan baru, setelah 2 bulan ini sia-sia. John Grinder, guru saya suka mengatakan, be productive, bukan be busy, bukan cuma sibuk. Nah, jadi, singkat aja, bangun dulu state pemenang ini. Ada proyeksinya. Krishnamurti baru itu ada proyeksinya. Secara fisik ada proyeksinya. Ya, contoh sederhana, saya main pull up setelah 2 bulan, posisi nafas, dada ini lebih besar dibandingkan sebelumnya, bisa diukur dari A ke B. Bangun dulu mental state ini, winning state ini, dibangun dulu. Nanti dari sini gampang, ada aktivitas yang apa? Oke, ada orang ikut kelas online setiap hari, jadi bawah sadar saya mengatakan saat 2 bulan ini bukan saat yang tepat untuk belajar, karena kita sedang terkunci. Ya, 2 bulan ini apa yang terbaik? Fisik, olah fisik, bergerak, kepel pakai tangan saya, nyuci perabot rumah apa segala macam, jemuran fisik. Ini fisik ini baik saya melatih mata untuk very first kalau keluar ruangan, ya, lengan,
Saya latih, angan jari tangannya saya latih 2 bulan ini untuk mijit anak-anak, istri yang sampai 2 bulan ini lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nafas ini, ya. Jadi fisik yang diolah membuat pikiran saya tidak merasa membuat mental saya tidak merasa terlockdown. Otot kaki, jari dan sebagainya dilatih. Saya melatih nafas, saya melatih center namanya, fokus ke center, ya ilmu dari Tao. Saya melatih. Terus menerus dilatih selama 2 bulan ini. Ada kompetensi baru yang dimiliki. Ya, jadi benar-benar saya nggak ikut seminar dan sebagainya. Penting, ya, but I don't need it. Saya tidak perlu, saya belum perlu. Nah, itu dia. Nah, winning state ini dibangun, divisualkan. Ada yang bertanya, saya lupa. Ada yang bertanya, divisualkan, digambarkan. Ya, digambarkan. Jadi dari titik A, ini B, buat gambarnya, proyeksinya. Saya ingin saya menjadi seperti apa? Oke. Dari A ke B, saya berjalan. Tahan. Saya masuk ke titik ini. Dan berada di sini. Ilmunya sesederhana itu. Tapi sangat powerful. Saya menjadi bukti dari ilmu dari guru saya sendiri. Menjadi bukti. Dan saya menolong ratusan orang dengan teknik ini. Nah, kalau dia sudah low, sudah turun, negatif, apapun yang kita lihat di sini tidak lagi jadi peluang. Itu, jadi dinaikkan dulu state-nya, keadaan ini, keadaan diri, keadaan mental. Fisiknya diolah. Fisiknya diolah. Fisiologis ini diolah. Sampai di sini dan jaga di sini. Ya, jaga di sini, inilah nanti yang menghasilkan ide-ide baru. Sesederhana itu. Bahwa nanti saya bertanam, belajar bertanam, segala macam, itu hanya kegiatan-kegiatan. Ngepel, nyuci perabot, hanya kegiatan. Nyuci pakaian, hanya kegiatan. Tetapi saya terbangun kapasitas diri saya dari A ke B. Dan ini tidak bisa kembali lagi. Akan terus naik. Nah, itu kira-kira sebelum ada, jadi situasinya bisa sama, value-nya yang berbeda. Ya, Anda bisa menjadi yang sama, kontennya. Wadahnya menjadi berbeda. Ya, wadahnya menjadi berbeda. Nah, wadah yang berbeda membuat nilai Anda berbeda. Yang sedang saya kembangkan setelah ini adalah nantinya yang kita bahas di mungkin 10-15 menit terakhir, ini miliki saat ini sampai ke depannya. Jadi John Wiener bilang gini, no one can predict situasi seperti ini. Tidak ada satu orang pun yang mempredik. Gitu ya. Jadi misalnya ada seminar, orang Indonesia membuat seminar bagaimana sukses di era corona, bagaimana menjual di era corona, bagaimana berhasil di era corona ini. Buat saya aneh. Orang kita lagi sama-sama ter-lockdown. Dan dia ngasih rumus sukses. Buat saya edan. Kalau yang ngajak orang Wuhan, sudah berhasil di Wuhan ya, boleh saya dengerin. Jadi saya mencari literatur orang-orang Wuhan yang sudah sukses menyikapi keadaan corona. Oke, saya belajar hal baru, status oke. Gitu Hengki boleh itu. Gitu ya. Jadi kalau orang Indonesia juga yang membuat rumusan sukses, buat saya aneh orang kita lagi sama-sama ter-lockdown. Ya, saya pun hanya bisa sharing apa yang saya lakukan 2 bulan ini. Saya lakukan dulu, saya benar-benar keluar ruangan, ke pasar, hampir setiap hari saya keluar rumah,
bukan untuk melanggar PSBB, bukan tidak taat dengan stay at home, menguji metode dan mencetak agent of change untuk mengajarkan ke orang lain. Pakai masker, terus pakai masker, jaga jarak. Nggak semudah itu. Semalam saya ke pasar Babakan, keadaan new normal seperti normal, semua lepas semua maskernya, jaga jarak, udah kacau. Nah, nantinya ini, ya, oke, dan menghasilkan apa tuh? Nah, dan terus menerus, Anthony. Dan nantinya adalah mereka yang saya yakini sekali lagi, orang Wuhan bisa di search di YouTube bagaimana mereka sharing setelah corona. Jadi masuk akal kalau saya belajar sama orang Wuhan. Kalau belajar sama orang Amerika yang lagi masalah, Jerman lagi masalah, orang Indonesia orang lagi sama-sama lockdown gitu kan. Dan saya setuju, ini istilah saya doang. Mereka yang melatih diri, memaksa diri lah, karena waktunya pendek. Yang mampu berpikir cepat, membuat keputusan cepat, think fast and decide fast, dia akan lead. Saya melatih diri memang. Dilatih diri ini. Sehingga punya kemampuan think fast. Salah satu alat bantunya speeches, catur cepat. Ya, kadang itu sebuah skill yang saya latih. Think fast and decide fast. Think fast and decide fast. Tapi tidak semua keadaan yang ini. Kadang saya perlu diamkan pikiran ini. Stay, ya benar-benar hening. Meditasi, mendiamkannya. Ya, jadi sekali lagi, selama Anda hidup dengan kondisi yang lama, dengan konten yang lama, kopi yang lama, tidak mengganti wadah lebih baru, value yang berbeda, yang lebih bernilai, added value, Anda akan gone. Kapasitasnya tidak berkembang, masih yang lama, lewat dengan keadaan seperti ini. Orang hanya akan kecewa dengan keadaan saat ini. Jadi saat ini, 2 bulan depan, 2 bulan lagi, bila saya bertanya ulang, apakah Anda sudah menjadi pribadi yang baru? Ya, apakah Anda lebih sehat dibandingkan sebelumnya? Apakah Anda lebih kuat dibandingkan sebelumnya? Apakah paru-paru Anda bernafas lebih luas dibandingkan sebelumnya? Bila tidak ada perubahan, Anda hanya buang-buang waktu. Kasihan coronanya. Kasihan. You just waste your time. Ya, jadi sekali lagi, saat ini bukan saat yang tepat untuk belajar. Bukan. Saat ini saat yang tepat mengubah diri dari A ke B. Biasa-biasa, luar biasa. Seorang yang biasa yang bernilai. Penutupnya, melatih diri. Nanti saya sedang temukan. Miliki kemampuan ini. Think fast. Decide fast. Think fast. Decide fast. Terus latih. Karena keadaannya sangat dinamis. Sangat dinamis. Sangat-sangat dinamis. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Nggak ada yang tahu. Kira-kira itu, Bante. Kalau ada yang bertanya atau apa nanti, silahkan sambil ngopi dulu. Oke, terima kasih Pak Kris. Sangat luar biasa. Kedua sesi ini, Pak Kris sudah menyampaikan tentang teknik NLP-nya dengan cara yang santai, dengan sambil minum kopi ya. Tadi kopi yang paling enak, saya rasa tidak ada yang disebutkan di situ, Pak Kris. Ya, karena kopi yang enak itu hanya ada di sini, yaitu kopi toleransi. Oh iya. Ya, seperti gue yang saya tulis itu kopi toleransi. Oke, Pak Kris. Jadi terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa tadi. Dengan kita sebenarnya kepingin minum kopinya, mungkin kawan-kawan juga ada yang sedang ngopi gara-gara lihat Pak Kris juga ini. Oke, sesi selanjutnya adalah tanya jawab yang sebenarnya sudah sangat panjang sekali. Ada yang ditulis di sini ya, Pak Kris ya.
Tapi lebih banyak sepertinya di sini ini Pak Kris. Lebih banyak yang memberi satu apa ya istilahnya kesaksian-kesaksian setelah mengikuti NLP Pak Krishnamurti. Ya, dari sekian banyak yang ditulis di sini kalau kita rangkum jadi satu buku Pak ini. Kesaksian-kesaksian ya. Ini saya ambil contoh yang dari paling atas Pak Kris yang pertanyaan di sini. Contohnya sibuk ngapain Pak Kris? Yang sibuk nggak produktif. Nah ini mungkin kawan-kawan tadi Pak Kris bilang sibuk tetapi sibuknya tidak produktif. Apa sih yang disebut sibuk tidak produktif itu Pak Kris? Nah, teman saya bekerja dari pagi. Oke, bukan bentuk kegiatannya. Tadi Hengki mengatakan sambil naik sepeda. Ini purpose-nya, keren. Dengan seminar. Karena metode belajar online, sekali lagi. Metode belajar online seperti ini, seminar online. Tingkat gradasi relasinya berbeda dengan kita ada di seminar di sebuah ruangan. Berbeda. Bila saya menggunakan state saya seperti di ruangan, misalnya contoh hari ini, peserta bisa ngopi, celana pendek, nggak pakai sendal jepit, sambil makan, melukin anak, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ya keadaan dirinya terganggu, akan berbeda dibandingin di kelas. Di kelas ya. Saya pernah menjadi penyiar radio 2 tahun, lumayan terlatih. Radio itu relasinya one on one. One on one, satu ke satu. One on one. Ya. State terbaik karena model digital. Kapan state terbaik? Pada saat saya kepingin menguasai sesuatu, pada saat saya lapar, saya makan. Itu teorinya kira-kira. Pada saat saya lapar, saya makan. Karena guru akan datang saat muridnya siap. Ya, jadi kira itu, Pak Hengki. Jadi teman tadi sibuk, kegiatannya banyak. Apakah kegiatan ini menciptakan, akan membuat dia menjadi pribadi yang baru? Lebih kuat misalnya, pahanya lebih kuat, ototnya lebih kuat, tarikan nafasnya lebih besar. Sesuatu yang membuat dia menjadi baru. Bila tidak, dia hanya sibuk, tapi tidak produktif. Produktif bukan berarti uang. Ya, perubahan diri aja. Dari situ yang paling gampang. Demikian, Bante. Oke, Pak Kris, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Semoga bisa terjawab nanti ya. Kita bisa sampai beberapa sesi karena sambil ngopi. Oke, Pak Kris, pertanyaan selanjutnya yang di sini. Bagaimana membangunnya dengan visualisasi, Pak Kris? Dari Yance Chan. Ya, ternyata mereka yang sering melakukan walking meditation, yang sama di Thailand, para Bante dan sebagainya, itu bisa memperbaiki, berdasarkan riset bisa memperbaiki visi yang dia bangun di depan. Ini menarik. Nah, di situ dituliskan, di buku dituliskan, see, melihat, and hear context. Jadi, kapanpun diperlukan satu kualitas yang mau dibangun, satu konteks mau dibangun, bang, jalankan. Simple seperti tadi. Dari A. Masuk, bang, ke B. Ya, di B akan berbeda state-nya dengan A. Nah, inilah yang membuat kita bisa menjadi lebih baik, kita menjadi lebih kreatif. Di buku yang tuliskan, metode ini akan meng-create a synesthesia pattern. Bahasa gampangnya, kecerdasan baru. Setahun ini saya sudah menguji metode ini, menguji kalau ngomong total hampir 1000-an orang.
yang sakit lah, yang udah macam-macam deh. Saya agak kurang nggak usah baca ke ininya kesaksiannya, tapi inilah sebuah metode yang simple namun efektif. Demikian Bante.